Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Cak Bub di Kojo Angkringan. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview tanaman melon saya, jenis Golden Alisa. Tanaman melon ini saya tanam di lahan yang tidak kita olah terlebih dahulu, sama seperti ketika saya menanam semangka kemarin. Jadi ini adalah lahan bekas padi atau lahan bekas tanaman padi, atau orang biasanya menyebutkan lahan sawah padi. Di sini saya tidak melakukan pengolahan. Jadi ini langsung, kalau teman melihat ini langsung saya kowak. Istilahnya di sini itu dikowak, kemudian diceblok dan ditanami melon ini. Untuk usia melon ini sampai saat ini baru berusia 9 HST. Nah, kondisinya sudah cukup besar, sudah pertumbuhannya cukup bagus, walaupun tidak kita tanam seperti di atas bedengan. Dan seperti biasanya juga, saya juga tidak memberikan mulsa atau penutup tanah agar kondisi tanah bisa terjaga. Jadi bisa kita katakan saya tanam melon ini sistem liar. Bisa teman-teman lihat. Terus mungkin teman-teman ada yang bertanya, lah Cak, terus bagaimana cara mengatasi kelembapan tanah? Kan ini kan musim kemarau. Cara untuk mengatasi kelembapan tanah itu, saya menggunakan mulsa terbuat dari bahan organik. Nah, ini adalah batang padi. Ini bagian pangkalnya ini yang sudah mengering, dan ini akan kita jadikan pulsa. Maksud saya, ini akan saya jadikan mulsa untuk menjaga kelembapan media tanam ini. Jadi caranya itu, media tanam ini kita siram dulu, kemudian kita kasih bahan organik seperti ini. Ini adalah jeramai bercampur dengan rumput. Nah, seperti ini. Kalau bisa cari yang sudah kering, cari yang sudah mau hancur jeramainya. Kalau bisa, kalau nggak ada ya jeramai yang masih basah pun bisa. Tapi jeramainya saja, jangan sekali padinya, kan gitu. Nah, seperti ini. Maka media tanam akan terjaga kelembapannya. Dan keuntungannya lagi, nanti kalau bahan organik ini atau jeramai ini, kalau dia sudah terurai, dia akan menjadi kompos, dan dia akan menjadi pupuk buat tanaman ini sendiri. Maka tanaman ini akan tumbuh subur lagi. Caranya begitu. Ini versi saya. Mau ditiru silahkan, kalau nggak mau meniru ya silakan. Loh Cak, kalau saya lihat Cak Bub ini kalau tanam semangka, tanam apa kok ngawur? Bukan ngawur, semua ada perhitungan, semua ada hitung-hitungannya, kan gitu. Kan ini kan cocok buat teman-teman yang kekurangan modal. Jadi saya membuat video ini buat teman-teman yang kekurangan modal tapi ingin tanam melon, ingin tanam semangka, kan begitu. Jadi semua itu ada caranya. Kalau kita menggunakan sistem bedengan, kemudian ditutup dengan mulsa, kemudian dikasih anjir, itu biayanya cukup mahal biayanya. Kira-kiranya begitu. Terus mungkin teman-teman ada yang bertanya lagi, itu bahan organiknya itu apakah hanya menggunakan jeramai saja? Maka saya katakan tidak. Daun-daunan pun boleh, daun pisang pun boleh, pokoknya daun lah, daun bambu pun boleh kalau ada, itu lagi bagus. Nah, seperti ini kita tutup seperti ini. Kalau masih basah seperti ini, atau kalau masih hidup seperti ini rumputnya, itu bagian akarnya ini kan akar, bagian akarnya ini taruh di atas, jadi dibalik seperti ini. Tujuannya agar akarnya ini terkena sinar matahari dan dia mati, agar dia tidak bisa tumbuh. Karena seperti itu. Jadi
Dengan cara ini itu sangat efisien, murah, hemat, dan tanaman kita bisa subur. Jadi kita tidak perlu membuat bedengan, tidak perlu kita menaruh mulsa dan lain sebagainya. Jadi ini sangat simpel, sangat menghemat biaya. Terus hasilnya bagaimana, Cak? Ya hasilnya ya kurang lebih sama. Mungkin kalau pakai bedengan, pakai mulsa, ditutup sama mulsa, terus pakai anjir, itu mungkin satu buah itu beratnya bisa 2,5 kg. Kalau pakai ini, kalau cara seperti saya ini, paling-paling ya keluar 2 kilo kan, gitu saja kan, nggak beda jauh kan. Kalau kita tanam seperti ini kan modalnya kan sedikit ya. Kalau modal sedikit ya jangan minta banyak kan, gitu kan, logikanya kan di situ. Anda minta banyak tapi modalnya sedikit, ya mana bisa kan, gitu. Semuanya kan ada tolak ukurnya kan, gitu. Kalau biayanya mahal ya, kalau dapat banyak ya wajar kan, gitu. Nah seperti ini. Dan ini keuntungannya lagi itu sambil membersihkan lahan. Nah seperti ini, kita cabut dan kita taruh di sini di lubang tanam ini, sehingga menjaga kelembapan tanahnya akan lembab dan tidak mudah kering kan, begitu. Jadi ini cara yang simpel, bisa ditiru bagi teman-teman yang nggak punya modal seperti saya. Jadi video ini khusus bagi teman-teman yang nggak punya modal tapi ingin menanam tanaman melon, ingin panen melon kan, begitu. Nah ini adalah trik dan trik dari saya buat teman-teman. Kalau teman-teman mau mencoba ya silahkan, kalau gitu silahkan komen aja, nggak masalah kok. Sekali lagi, cara ini bisa ditiru bagi teman-teman yang kekurangan modal. Tapi kalau modalnya banyak ya jangan seperti ini kan, gitu. Lebih baik kita pakai sistem yang sekarang, pakai bedengan, ditutup sama mulsa, kemudian dikasih anjir gitu kalau ada modal. Tapi kalau tidak ada modal ya seperti ini pun bisa kan, gitu. Nah jadinya seperti ini. Nah ini nanti ini karena ini pagi, masih pagi, saya tutup dengan rumput ini, waktunya ini masih pagi. Nanti sore ini sudah kering. Jadi teman-teman nggak usah takut nanti rumputnya tumbuh, nggak tumbuh, karena posisinya bagian akarnya ini kita taruh di atas, kemudian ujungnya, pucuknya ini, batangnya ini kita sorok ke bawah, kita letakkan di bawah seperti ini, kita taruh di bawah. Jadi untuk akar-akarnya ini langsung terkena sinar matahari, dan saya pastikan nanti sore ini sudah kering, sudah mulai kering lah agak-agak, dan besok sudah kering. Kalau sudah kering lama-lama dia akan menjadi kompos. Dan manfaat yang kedua, dan manfaat lainnya adalah jika kita melakukan penyiraman, kalau ini sudah kering, maka air bisa diserap di bahan organik ini. Air bisa diserap, disimpan, baru diturunkan ke bawah. Di situ keuntungannya. Nah, jadi sekali lagi ini cocok buat teman-teman yang ingin tanam melon tapi modalnya kurang seperti saya. Ini sangat cocok. Jadi kita akalin seperti ini saja. Nah kita tutup pakai rumput-rumputan dan daun-daunan di bagian pangkalnya. Nah gitu. Nah keren kan, keren. Jadi tanaman kita sekarang sudah terlindungi. Terus mungkin ada teman-teman yang bertanya, kenapa saya tidak menggunakan pupuk kandang? Nah begitu kan. Nah jawabannya, kalau dikasih pupuk kandang itu biasanya tikusnya datang kan, begitu. Saya sendiri pun tidak tahu ada aroma apa dengan pupuk kandang. Kalau kita tutup dengan pupuk kandang itu
tikusnya itu langsung datang kalau malam hari. Makanya ini tidak saya kasih pupuk kandang, tapi ini adalah abu bekas bakaran jerami yang saya gunakan. Dengan begitu tikusnya tidak datang. Nah, itu kenapa saya tidak menggunakan pupuk kandang. Jawabannya di situ. Nah, yang ini semangka, sama seperti yang tadi itu tanaman melon, semangkanya pun saya perlakukan sama. Jadi rumput-rumputan atau jerami ini saya jadikan mulsa, dan nantinya dia akan menjadi kompos, terurai menjadi kompos, dan akan bermanfaat pada tanaman ini sendiri. Nah, ini yang kami potong pucuk kemarin. Nah, kan kondisinya kering. Makanya teman-teman kalau mau memotong pucuk itu lakukan di pagi hari. Kalau di pagi hari ini kita potong pucuknya itu, sorenya itu bisa kering. Nah, seperti ini. Bisa teman-teman lihat ini kering. Tapi kalau kita potong di sore hari, biasanya itu terus keluar air, dan ditakutnya nanti akan tumbuh jamur dan mengganggu kesehatan tanaman kita. Begitu ini. Nah, cukup keren. Mulsanya terbuat dari rumput-rumputan yang bisa terurai atau bahan organik. Cara simpel dan sangat bermanfaat. Nah, ini pun sama. Semua saya perlakukan sama seperti ini. Jadi kita ada dua keuntungan. Yang pertama, kita menjaga suhu tanah agar tetap lembab. Yang keduanya, kita manfaatkan bahan organik ini nantinya akan menjadi kompos, kan begitu. Nah, sampai di sini dulu videonya. Jika teman-teman masih tidak paham, silahkan komen dan dukung terus channel saya ini agar terus bisa berkembang. Silahkan like, silahkan subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.